Pilih yang mana? Jujur deh. Jujur deh, oke. Pernah nggak kejadian atas sama bawah beda? Wah, Hai Healthies Kemenkes, kini kembali hadir bersama saya, tentunya Wiwit, dan bintang tamu saya kali ini pasti saya yakin Anda semua kenal. Anda sering dengar statementnya, Anda suka juga lihat wajahnya di beberapa TV, atau mungkin juga di media online dan media cetak. Nah, siapa lagi kalau bukan juru bicara kita, COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang kali ya hari ini ya. ya. Siang Kayaknya ya. gelap. Oh gelap ya. Enak, aman di sini ya, nyaman. Selamat siang. Boleh panggil Nadia aja biasa ya ngobrol ya. Kita ngobrol santai, kita ngobrol enggak ngobrol yang serius-serius, enggak ngobrol yang harus ditanya kebijakan dan sebagainya. Jadi kita ngobrol santai aja. Ngobrol sore santai ya. Ngobrol sore santai. Okay. Udah nyiapin apa, Nat? Wah, apa ya? Omikron kali ya. Itu makanan berdua itu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita punya games buat Dokter Nadia. Nah, kita punya games. Nah, di mejanya Nadia ada dua kata, berani dan jujur. Nah, sekarang monggo silakan. Pilih yang mana? Jujur deh. Jujur deh, oke. Kenapa tuh? Coba, jujur. Jujur, ya harus jujur ya Bu Wiwit ya. Ya supaya tentunya pertama nih kita bisa mengajak masyarakat kalau kita jujur. Nah masyarakat kan juga kalau dalam rangka penanganan pandemi kan harus jujur juga. Kalau lagi nggak enak badan mesti segera periksa supaya COVID-nya bisa segera diatasi. Makanya jujur jadi penting nih gitu. Oke, sip. Jujur nih ya, tadi udah milih jujur. Sekarang di luar dari yang tadi, emang kebiasaan ngomong jujur begini, tanyain jujur kenapa? Jujur mesti ngejelasin kalau masyarakat mesti, padahal sebetulnya saya larinya nggak ke situ tuh. Nggak apa, tapi bener emang itulah dia jubir. Mungkin kalau kita ditanya juga begitu jawabannya, karena kita nggak tahu yang nanya mau tanya apa kan. Oke, betul, jujur. betul. Tadi Salah benar. ya. Nggak, benar. Tadi benar nih jujur. Kita mesti gimana masyarakat. Nah, sekarang kalau misalnya kita di tempat yang lebih santai lagi. Jujur Nat, kalau misalnya lagi keburu-buru gitu. Terus kemudian harus nge-zoom. Biasa kan, buka Zoom. Sementara di rumah lagi ngapain? Biasa dong kalau gue telepon kan suka lagi masak, lagi apa. Nggak jelas nih. Kalau di rumah kan pasti kita pakainya santai. Pernah nggak kejadian atas sama bawah beda? Wah, itu kayaknya sering deh. Jujur tadi ya, kita bicara jujur ya. Kayaknya sering deh Bu Wit. Apalagi kalau keburu-buru yang harus minimal ya. Apalagi makanya sekarang ya sejak daring minimal kita bisa setengah badan ya. Jadi minimal atasan pakai kerudung, poles-poles dikit, udah deh jadi cepet kan 10 menit. Jadi ngirit waktu kadang-kadang udah deh tinggalin aja bawahannya apa aja yang bawahan kan, yang penting duduk manis jangan gerak-gerak gitu. Ya kan? Tapi bisa juga loh zaman sekarang tuh yang kalau di make upin di apa di laptopnya tuh jadi ada lipstick, ada efek di Zoom ya, ada efek bisa pakai lipstick, jadi nggak usah buru-buru, udah tampil cantik tapi tetap kita yang ngomong gitu. Masukan tuh, jadi nggak usah buru-buru, nggak usah aja. Tambahan ilmu tuh, kalau nggak keburu moles-moles udah. Aku juga dikasih tahu tim waktu itu udah keburu-buru, akhirnya dipoles lewat situ. Nggak keburu lagi, udah kebuka harus ngomong. Kan mesti ditanya nih, ada media nanya atau gimana kan? Oke, lagi saya mau minta Nadia pilih jujur atau berani yang kedua. Jujur. Terus sekarang langsung nanya aja deh. Ini soalnya kebijakan lagi yang diomongin, pusing kan? Nat, kita tahu kita berdua nih sering banget yang namanya dikejar media, dikejar berita, dikejar segala macam deh. Istilahnya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu sering banget. Nah, sering banget ya. Tapi emang kan kita berdua selalu ngomong, yuk kita nikmatin. Yuk kita nikmatin, yuk kita bikin enak, yuk kita bikin apa segala macam. Tapi nggak ngurangin dari semuanya. Jujur nggak sih kalau kadang-kadang kita butuh istirahat banget? Bener banget, ya? Bener banget ya? Bener banget butuh istirahat itu betul. Kadang-kadang teman-teman itu nanyanya tuh mau sekarang gitu. Kalau nggak dijawab sekarang,
udah langsung ping lagi atau malah miss call gitu ya Bu. Padahal kadang-kadang kita kan butuh juga sebentar istirahat untuk kemudian bisa lebih fresh Lebih lagi, segar lagi, kemudian lebih tenang lagi, lebih jawabannya harus kadang-kadang kan jawabannya mesti dicari ya Bu ya. Dan lebih tertata Karena, ya, lebih tertata ya. betul, betul. Jadi, nah kadang-kadang juga ini sejak jadi jubir Bu Wiwit, kadang-kadang Sabtu Minggu itu nggak ada liburnya Nah, ini rupanya. jujur nih. Nah, jadi Terus? kadang-kadang ya namanya juga informasi ya. Kadang-kadang memang aku paham sih masyarakat kan juga butuh ya informasi. Malah kalau nggak ada informasi malah jadi bingung ya kan. Iya, betul. Tapi kok aku lihat Sabtu Minggu kayak hari kerja ya, tetap aja dari pagi sampai sore ya kadang-kadang Bu. Nah itu kadang-kadang memang pengen banget deh ada satu hari break gitu ya kan gitu. Tapi kalau nggak usah satu hari deh Bu, 2 jam aja nggak jawab, udah langsung ditanyain, Bu Nadia kemana, Bu Nadia kemana? Aduh. Nggak melenceng dikit, tadi emang nggak punya istirahat, jadi Sabtu Minggu juga kayaknya adalah hari kerja, jadi Sabtu Minggu tuh nggak merah, Sabtu Minggu tetap hitam gitu kan. Nah ada dengan cara kayak gitu, gimana sih cara menyikapi me time sama keluarga? Pasti suami gimana, anak-anak gimana? Iya, jadi yang pertama kalau kita di masa pandemi kan walaupun mungkin sama ya Bu Wiwit juga pasti luar biasa capek. Biasanya kan kalau aku banyak pasti Bu Wiwit juga banyak, karena kalau aku nggak jawab pasti larinya ke Bu Wiwit juga ya kan gitu. Ya. Jadi seenggaknya aku ngerasa ada backup deh gitu. Nah memang menurut aku ya kita memang harus punya kualitas ya, artinya istirahat kita walaupun mungkin waktunya tidak banyak, tapi kalau kita istirahatnya cukup, maksudnya cukup itu ya tidurnya dalam, nggak bangun tengah-tengah ya, terus nggak kepikiran ya Bu. Iya, biasanya kebawa ngimpi ya kan. Nah akhirnya kita bangun segar karena kita tahu sebenarnya 2-3 jam aja kita sebenarnya udah segar gitu ya kan Win. Nah di sisi lain memang betul kita masih harus ngurusin keluarga, apalagi ibu-ibu kayak kita gini ya Win ya, masih ada saya masih punya anak yang usia kelas 1 SMP, masih punya anak-anak yang kuliah. Nah masalahnya sekarang kuliah mereka di rumah ya kan, jadi betul. otomatis jadi lebih banyak aktivitasnya dengan kita. Nah ya satu bahwa sejak jadi jubir mereka sudah tahu bahwa ibunya sibuk, aku bakal lebih sibuk dari biasanya seperti itu. Tapi ya harus kita sempet-sempetin karena menurut aku me time itu juga salah satu pupuk untuk kesehatan jiwa kita ya gitu ya kan. Kalau kemudian kita ya tidak positif, kemudian tidak happy, itu nanti kan imunitas kita terganggu. Nah, malah walaupun jadi dapat dukungan sakit. tapi tetap aja ya. Betul, harus ada untuk tetap, keluarga ya. Nah, kadang-kadang kalau dulu-dulu kita sering banyak aktivitas yang bisa lakukan bersama kan, karena dulu kan juga anak-anak nggak boleh keluar rumah ya, jadi supaya mereka nggak bosen, mulai nonton drakor bareng, walaupun saya nggak pernah selesai, masak-masak, ya minimal beberapa episode, sisanya nanya hasilnya gimana. Nah nanti kalau ada teman kantor yang nanya, kita udah nonton ini loh, sok tahu nih, tahu hasilnya ya kan. Cari yang ngetren. Iya betul. Nah atau ini anak-anak kan suka kadang-kadang mencoba-coba masakan. Nah mereka suka bikin-bikin kue, ya ikut-ikutan lah, bantu-bantu bikin kue seperti itu. Jadi kita bersama-sama, terus kita nikmati bareng. Apalagi pada waktu restoran tutup tuh Bu Wiwit ya kan, wah searching deh di Google, di berbagai Jadi pinter loh. searching resep. Iya, jadi pintar kan kita kan? Iya benar. Tapi saya pernah loh sekali ditolak telepon sama Bu Nadia. Kenapa? Soalnya lagi ngadon kue, nggak boleh ditinggal. Tanya, Nat, kok nggak diangkat lagi ngadon kue? Coba. Tapi benar, itulah dia mitanya Bu Nadia dengan keluarga. Oke, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Pilih jujur atau pilih berani? Yuk. Terakhir lah, harus berani dong, ya kan, gitu. Berani mengatakan yang benar. Wah, kalau sekarang sudah ada transmisi lokal Omikron ya harus berani kita betul. bicara transmisi lokal supaya masyarakat lebih
sadar ya Bu ya, dan tentunya lebih disiplin protokol kesehatannya. Setuju, itulah dia Bu Jubir. Nah, tadi berani udah jelasin bahwa harus kasih tahu kalau emang Omikronnya sekarang berapa, harus dikasih tahu. Itu adalah tanda bahwa kita harus lebih hati-hati. Sekarang berani nggak tunjukin akunnya, postingannya yang terakhir? Ceritanya apaan? Apa ya? Soalnya akunnya Bu Nadia ini nggak bergerak-gerak, lama banget bergeraknya tuh kalau inget. Dan sekarang mesti ditanya juga, apakah dia yang gerakin? Gitu kan. Iya. Coba dikasih unjuk yang terbaru apa nih, Nat? Sejak jadi jubir memang kurang aktif nih Bu di berbagai media sosial, dan karena lebih sering media sosialnya untuk IG live, kemudian untuk edukasi, karena saya pikir jadi kehidupan sosial jadi kurang nih Bu. Betul. Iya. Nah, terakhir ini deh. Dikasih unjuk dong. Oh, oke. Terakhir. Ya, ketutup lagi, Nat. Oke. Nah, terakhir mungkin mengingatkan di akhir tahun beberapa agenda, baik ini pada waktu ya mungkin yang paling favorit adalah saya bersama Sekretaris Jenderal MUI Bu, bagaimana kemudian MUI juga mengajak masyarakat untuk prokes. Nah, jadi seneng banget nih waktu itu diajak ngobrol-ngobrol begitu Bu. Sip. Nah, Yang paling update tadi, yang pertama ini ya. terakhir. Oke, Dan sip. ini juga baru beberapa jam yang lalu. Karena mau akhir tahun Bu, jangan sampai Sangkain karena mau di podcast. karena mau jangan sampai let post mulu Bu. Betul. Sampai ini capek ngelihat punyanya Nadia nggak gerak-gerak ya. Mesti diingetin. Oke, Nat, kita lanjut deh. Udah mau jelang akhir tahun 2021 dan kita jelang tahun baru 2022. Tentunya ada rencana-rencana bersama keluarga sebelum kita ngobrolin tentang kebijakan tentang Omikron dan segala lain. Ada nggak rencana ngapain di akhir tahun ini menjelang 2022? Kalau aku sendiri pengen tidur Bu. Sama ya. Cita-cita aku juga gitu. Sama. Ya tapi tetaplah ya pergantian. Kita bikin sesuatu untuk keluarga di rumah ya. Ada rencana pergi? Enggak tuh. Kumpul-kumpul keluarga yang dari mana gitu? Enggak. Memang kita sudah dari awal ya bahwa ya hanya keluarga inti saja memang yang kita rencana, karena yang lain juga apalagi dengan situasi seperti ini ya, kita tidak memilih untuk berkumpul bersama seperti itu. Nah, ya ini yang paling repot nih, gimana bikin acara malam pergantian tahun baru tapi hanya sama keluarga inti doang ya Bu. Ya itu bakar-bakar di Nah, teras di halaman belakang betul. gitu kan, Iya, disiapin jadi dulu. kita rencananya mau bakar-bakar jagung, bakar-bakar, tapi hanya keluarga aja gitu. Anak-anak sama anak-anak aja ya. Sama anak-anak. Sekalian ini juga kan anak-anak juga supaya lebih ini lagi ya, lebih dekat ke kita juga, supaya betul-betul fokus kepada mereka lah di akhir tahun gitu. Sama, aku juga akan rencana begitu, udah beli kembang api, walaupun pada gede-gede tetap main kembang api. Iya kan? Iya. Maksudnya digantung ya. lucu kan kayak gitu, walaupun cuma 5-6 orang di dalam rumah itu. Sekarang ya. nggak ada pesta kembang api kan Bu? Enggak kan, Jadi di rumah aja iya, gitu kan. makanya kita buat sendiri di Makanya rumah. biar seru. Iya. Oke, semoga sukses nih tahun barunya. Nah, kita sekarang kembali ke tentang jubir COVID-19. Nggak jauh-jauh, kita sekarang mulai bahas masuk ke situ, Nah. Update Omikron terbaru yang kemarin kita baru update. Ada nggak himbauan yang utama nih menjelang tahun baru atau di tahun 2022 buat healthies? Iya, tentunya para healthies ya, kita tahu nih per tanggal 29 Desember kemarin kita baru saja bertambah kasus konfirmasi Omikronnya sebanyak 21 kasus. Jadi totalnya itu sudah ada 68 kasus Omikron di Indonesia yang kita deteksi, di mana satu kasus itu adalah transmisi lokal. Nah, yang lain itu adalah dari pelaku perjalanan luar negeri. Nah, kalau kita lihat Bu Wiwit ya, yang paling banyak itu kalau pelaku perjalanan luar negeri itu pertama adalah Turki, kemudian kedua Arab Saudi, yang ketiga United Emirates Arab, dan yang terakhir Amerika. Tapi itu hanya 3 atau 4, sisanya itu 1-2. Nah, tapi yang harus kita waspadai, negaranya itu
lebih dari 10 negara. Berarti kemana aja nih healthies kalau ke luar negeri, resiko untuk tertular Omikron itu besar, terjadi di mana-mana, ya kan? Nah, kemarin kita tahu Kementerian Perhubungan mengatakan ada sekitar 3.000 sampai 5.000 warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri sejak awal Desember. Nah, kita berharap nih selama saudara-saudara kita itu mungkin sedang liburan atau memang dia ada kebutuhan lain, tugas tetap gitu ya. prokes ya di sana seperti itu, dan kalau pulang karantina sesuai dengan prosedur. Oke. Ya, oke. Jadi pastinya kita nggak pernah lepas ya, Nat, kita berdua untuk selalu menghimbau di sisi mana aja, di waktu apa aja, gitu ya. Nah sekarang selain ini kan kita kemarin nih baru melaksanakan, mulainya sebenarnya 14 Desember ya, tapi dilaksanakannya kalau di kita kan kemarin baru ya. Ada penyuntikan anak di usia 6 sampai 11 tahun gitu kan ya. Nah tapi kita tahu sendiri bahwa kemarin ada beberapa berita yang nggak mau anak-anak, nggak boleh anak-anaknya disuntik usia 6 sampai 11 tahun, entah itu karena ada sesuatu, mungkin dia juga dapat berita dari orang bahwa vaksinnya nggak gimana gitu kan. Nah gimana kalau menurut Nadia dengan peristiwa-peristiwa yang 6 sampai 11, padahal kita sebetulnya mau menyehatkan lah gitu, atau mengurangi keparahan pada masyarakat. Iya, sebenarnya ini suatu hal yang baik sekali ya. Artinya vaksinasi COVID itu sudah bisa juga nih memberikan perlindungan kepada anak-anak kita ya. Tadinya kan kita menunggu-nunggu ya Bu Wid ya, bahwa kapan nih anak saya divaksin, padahal dia harus sekolah, dia harus pergi ikut kita ya kan, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, tentunya dengan adanya persetujuan dari Badan POM bahwa vaksin Sinovac itu sudah bisa diberikan pada anak usia 6-11 tahun, itu sebenarnya sudah aman seperti itu, karena pada waktu Badan POM memberikan izin penggunaan itu sudah dibahas Bu Wiwit sama para ahli, baik itu ITAGI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian para pakar-pakar farmakologi yang tahu betul manfaat daripada vaksin tersebut. Jadi sudah dilihat manfaat sama resikonya jauh lebih besar manfaatnya seperti itu. Dan kejadian-kejadian yang mungkin masyarakat dengar, demam atau itu hanya satu ya? kasus per sampingan 1 yang juta, memang harus iya betul. Jadi mungkin ya masyarakat masih banyak juga yang mendengar hoax atau berita yang salah tadi ya, karena memang kita tahu ya Bu Wiwit, namanya gerakan anti vaksin itu selalu ada ya. Nah itu yang kemudian kita tentunya kalau healthies nih, saya yakin Bu Wid pasti akan cari informasi yang benar ya kan. Nggak, kalau dapat berita pasti cek-cek dulu lah. Minimal, jangan langsung percaya ya. Betul, minimal di situsnya Kementerian Kesehatan ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, dan nggak benar itu kalau kemudian ada informasi bahwa vaksinnya belum dilakukan uji coba, vaksinnya bahaya atau aman, apa, vaksinnya bahaya, itu sama sekali tidak benar. Jauh lebih berbahaya kalau tidak divaksin. Pemerintah memberikan yang terbaik, yang aman untuk masyarakat, ya nggak? Betul, karena kita semua pengen keluar dari pandemi iya, ya Bu. betul. Iya, betul. Apapun alasannya, vaksinasi. Betul. Gitu kan? Iya, vaksinasi apapun alasannya. Apalagi udah terlalu lama nih anak-anak kita nggak sekolah ya Bu. Iya, mereka kangen kali ya dengan dunia yang lari-lari, apa-apa segala macam. Iya. Setidaknya ketemu sama temennya, bisa ngobrol, nggak ngobrol nge-zoom gitu kan ya? Betul. Gini juga kangen loh aku ngobrol sama Nadine. Baik, Nat, kita ngomongin vaksin. Tadi vaksin anak umur 6 sampai 11 tahun. Tapi yang menarik lagi yang perlu diangkat adalah beberapa netizen gitu suka nulis atau bertanya di media sosial ya, sejauh mana sih yang namanya booster itu dibutuhkan? Iya, jadi dulu pemerintah merencanakan ya bahwa kita akan melakukan pemberian booster kalau 208 juta, malah tambah sekarang ya anak-anak ini yang 26,4 juta ini divaksin dulu. Kenapa? Karena pandemi ini nggak akan selesai kalau semua orang yang sesuai sasaran vaksinasi itu belum dapat vaksin. Lengkap ya? Lengkap, 2 dosis. Karena kalau ada yang bolong, kan pasti ada celahnya ya untuk vaksin untuk si virus tadi masuk dan berkembang biak kan, yaitu di sel tubuh manusia. Maka semua orang itu harus mendapatkan vaksin supaya tidak ada celah virus untuk bermutasi, bahkan bermutasi loh Bu Win. Nah, ternyata kita baru
tahu saja bahwa ternyata ada varian baru serta varian Delta yang begitu hebat di Juni-Juli, kita sekarang berhadapan dengan varian Omikron. Nah, varian Omikron ini dikatakan bisa mengelabui kekebalan tubuh kita. Makanya seiring dengan secara alamiah efikasi vaksin itu turun. Itu kita tahu dari beberapa jurnal saintifik. Ditambah mutasi virus yang juga menurunkan efikasi vaksin. Maka mau nggak mau kayaknya pilihan tepat ini kita segera mulai booster. Tapi nanti kita lihat dulu boosternya, karena sekarang kita masih menunggu ya, Bu Wit, kajian-kajian terkait tentang pelaksanaan booster ini. Apakah nanti kita mulai untuk semua orang, atau pada komunitas atau pada kelompok-kelompok tertentu. Betul. Kalau nggak salah memang yang kelompok rentan-rentan dulu ya yang akan dilakukan tersebut, karena kan memang membutuhkan. Betul, karena dia paling tinggi tingkat kemungkinan menjadi parah dan kematian. Dan masalahnya kan vaksinnya terbatas, Bu. Makanya ini segera yuk kita yang belum vaksin dosis 1, dosis 2 segera divaksin supaya kita segera menyelesaikan vaksinasi dosis lengkap dan segera memberikan perlindungan berikutnya kepada kelompok-kelompok rentan tadi. Iya betul, makanya jangan pernah ragu deh yang namanya vaksin tuh ya. Ayo vaksin, nggak usah lihat mereknya, nggak usah lihat apanya. Abis vaksin tetap broadcastnya nggak. Nah, kayaknya kita terus ya nggak bosan untuk itu salah satu loh mungkin istimewanya Indonesia. Mengapa kalau sekarang ini kita banyak negara sudah gelombang 4, 5 ya, kita masih gelombang 2 dan kita sedang waspada gelombang ketiga. Makanya karena kita nggak pernah lepas buka masker, prokes. nggak pernah buka masker, selalu tetap cuci tangan, jaga jarak, gitu kan ya. Oke, kita sebentar lagi udah mau kelar nih podcastnya, ceritanya. Padahal berasa ya, kayaknya baru ngobrol. Seneng kan, berarti lain kali bisa dong, gitu kan. Nah, jadi inti adalah ada nggak pesan-pesan yang memang harus betul-betul disampaikan kepada netizen atau kepada masyarakat luas sebelum kita tutup podcast? Ya, tentunya pertama menghadapi akhir tahun 2021, kita harus punya resolusi. Resolusi kita adalah kita bersama keluar dari pandemi ini. Bagaimana kita tetap disiplin protokol kesehatan, bagaimana kita mematuhi apa yang dihimbau ataupun yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Nah, tentunya kalau yang belum divaksin, resolusinya harus segera divaksin dan tetap protokol kesehatan supaya kita ini segera keluar dari situasi pandemi ini ya Bu Wit, karena sudah lelah. Kita sudah lelah, masyarakat sudah lelah, anak-anak juga sudah lelah. Nah, tentunya ini yang kita berharap bahwa kita bisa bersama, kita pernah buktikan kolaborasi yang begitu hebatnya pada waktu kita menghadapi varian Delta di Juni-Juli. Sehingga tentunya saat ini kondisi yang sudah baik harus kita pertahankan bersama, dan tentunya ini Healthies dan para netizen harus mendukung, dan kemudian tentunya kita yakin bahwa protokol kesehatan dan kita lewati, kita waspadai varian-varian termasuk varian Omikron maupun varian Delta yang ada di sekitar kita ini untuk kita cegah jangan sampai Indonesia mengalami lonjakan kasus kembali. Ibu Jubir bener deh, nggak salah nih beneran. Satu-satu terang dan himbauannya emang itu dia. Satu lagi Nat, vaksinnya harus lengkap. Betul. Nggak pilih vaksin, vaksinnya harus lengkap. Betul. Jadi jangan cuma vaksin 1 kemudian udah kelar, enggak. Nah, vaksin 1, vaksin harus 2, 2 kali ya, Bu. Vaksin 1, vaksin 2, nggak pilih vaksin, kemudian broadcast. Oke, terima kasih Bu Jubirku yang cantik, Bu Nadia sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bareng kita di kesempatan hari ini. Sehat selalu, salam buat keluarga, semua mendukung Ibu Nadia menjadi jubir kita, oke ya? Ya, oke Healthies, buat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kesehatan, kalian dapat menghubungi Halo Kemenkes di 1500567 atau websitenya di www.sehatnegriku.kemkes.go.id, mentionnya ke Twitter @kemenkesri atau dengarkan radio kesehatan.kemkes.go.id. Jangan lupa juga untuk kasih subscribe di YouTube kita, Kementerian Kesehatan RI, dan juga nyalakan lonceng ting-tong gitu ya, untuk jadi yang pertama atau episode terbaru, atas episode kita yang terbaru, dan ikuti terus Kemenkes, Kementerian Kesehatan, podcast episode berikutnya. Salam sehat dari kita semua, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa vaksinasi lengkap, kita sambut tahun baru
dengan meriah, dengan sehat, enggak kumpul-kumpul, cukup di keluarga saja. Dan 2022 semuanya sehat, berlalulah pandemi ini. Gitu ya Nat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya Allah, senang banget deh.